Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdza mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan daya fikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian ilmu Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang mana untuk kesempatan kali ini yaitu tirakat yang ke-408, kita akan membahas Quran surat 9 ayat 78. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Jadi sama seperti biasa, sebelum kita mengurai kalimat dari ayat ini, terlebih dahulu kita klasifikasikan setiap bentuk kata dalam ayat ini menjadi lain-lain bentuk kata, kemudian kata kerja atau kata benda. Yang pertama kita lihat bentuk kata A. Ini adalah lain-lain bentuk kata, jadi kita lambangkan L. Untuk bentuk kata A di sini, ini adalah istifham atau kata tanya. Jadi A ini salah satu dari kata tanya, dimana untuk rumus untuk kata tanya kita sudah bikinkan ke dalam sebuah rumus, yaitu anam kadu mati lihal. Jadi untuk A itu anam, berarti A-nya 6 yang terdiri dari A, aina, ayu, kemudian ayyana, anna, dan am. Jadi untuk bentuk kata A artinya di situ apakah, kemudian aina, di manakah atau kemanakah, kemudian ayun, yang mana atau bisa juga manakah atau gerangan apa, kemudian ayyana. Untuk bentuk kata ayyana di sini adalah kata ayun yang kadang nanti disambung dengan nun yang fathah sehingga berbunyi menjadi ayyana, yang artinya di sini menjadi kapan. Kemudian ada lagi anna, di mana atau bagaimana, dan yang terakhir ini am. Am di sini artinya apakah, adakah, atau bisa, ataukah. Jadi yang pertama itu tadi A, artinya apakah. Kemudian rumus yang kedua kadu, berarti K-nya ada 2, yaitu kaifa, bagaimana, dan kam, berapa. Kemudian rumus yang ketiga mati, ma-nya ada 3, ma, man, dan mata. Ma apakah, man siapakah, kemudian mata kapankah, kemudian li apakah, ya, kemudian yang terakhir hal. Itulah bentuk dari kata tanya. Jadi rumusnya kita ikat dalam sebuah rumus anam kadu mati lihal. Selanjutnya kita lihat bentuk kata yang kedua, yaitu lam. Lam juga di sini adalah huruf atau lain-lain bentuk kata. Ini adalah bentuk kata peniadaan atau huruf nafi yang artinya tidak. Kemudian kita lihat setelah lam, ini adalah bentuk kata ya'lamu. Nah, ini kata kerja lagi ya. Jadi kita lambangkan K. Kemudian kita tinjau dari 6 aspek pembahasannya. Yang pertama itu dari jenis huruf. Jadi ya'lamu ini adalah huruf sempurna. Jumlah hurufnya yaitu 3 huruf pokok pola 4 dari alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui. Kemudian
keadaan kerja aktif, kebutuhan objeknya transitif. Pedas, ini adalah kata kerja lagi. Untuk domir hum, kemudian perubahan harkat akhir, ini dalam keadaan sukun atau jazm, karena sebelumnya didahului dengan huruf lam. Jadi lam itu adalah huruf yang mensukunkan kata kerja lagi, sehingga asalnya ya'lamu kemudian ditambah lam menjadi lam ya'lam. Jadi ya'lam, ya'lama, ya'lamu. Jadi di situ domirnya adalah domir hum yang cirinya tanda jazmnya yaitu dengan membuang nun. Selanjutnya kita lihat bentuk kata anna. Anna di sini adalah lain-lain bentuk kata l. Ini adalah kata penyungguh atau takkid yang fungsi ana dan saudaranya ya. Jadi inna wa ihwatuha ini menfatahkan pokok kalimat dan mendamahkan keterangan kalimat. Selanjutnya kita lihat bentuk kata allaha. Ini adalah kata benda, yaitu kita lambangkan B. Ini kata benda asli atau isim jamid untuk nama orang, kemudian golongan laki-laki, jumlah tunggal, kemudian untuk perubahan harkat akhir ini adalah fathah karena tadi fungsi dari ana. Selanjutnya kita lihat ya'lamu. Nah, ini tadi sebenarnya sudah kita bahas pada ya'lamu hanya saja. Untuk ya'lamu ini untuk domir huwa dengan perubahan harkat akhirnya ini adalah dalam keadaan rafa atau damah, itu dengan damah akhir. Selanjutnya kita lihat bentuk kata sirrahum. Sirrahum di sini ini majemuk yang terdiri dari bentuk kata sirra dan hum. Jadi kita lihat bentuk kata sirra ya, jadi ini adalah kata benda, jadi B, itu kata benda jadian. Untuk akar kata atau masdar dari sarra yasurru sirran, yang artinya di sini menyimpan, sehingga masdarnya yang simpanan, artinya di sini yang disimpan sama dengan simpanan ya. Kemudian untuk golongan ini adalah golongan laki-laki, jumlah tunggal, kemudian perubahan harkat akhir ini fathah, ini karena menjadi objek dari ya'lamu. Kemudian harkatnya tunggal, ini karena menjadi ketentuan kata pertama dalam majemuk, maka kata pertama itu tidak boleh tanwin ataupun alif lam. Selanjutnya hum, ini adalah KPNO dan jadi kata benda B, kita lambangkan untuk pihak ketiga laki-laki jamak dalam keadaan harkat akhirnya ini adalah kasrah karena dia menjadi kata kedua dalam majemuk. Jadi sirrahum sama dengan artinya rahasia yang disimpan, berarti itu rahasia. Kemudian wa ini lain-lain bentuk kata yaitu kata perangkai ya. Kita lambangkan L. Selanjutnya najwahum. Ini juga sama, ini adalah kata majemuk. Jadi terdiri dari bentuk kata najwa dan hum. Kemudian untuk najwa kita lihat ini adalah kata benda jadian untuk masdar atau akar kata dari kata kerja buduk akhir wawu pola 2, yaitu dari naja yanju najwan, yang artinya di sini membisikkan, sehingga najwa ya, najwan ini adalah bisikan. Kemudian golongannya ini adalah golongan laki-laki, jumlah tunggal, dan untuk perubahan harkat akhir ini juga adalah dalam keadaan
nasab atau fathah. Selanjutnya hum sama seperti pada sirrahum. Jadi di sini najwahum sama dengan bisikan mereka. Kemudian kita lihat wa annallaha. Nah ini tidak perlu diulas kembali karena tadi sudah disebutkan. Maka yang selanjutnya adalah allamu. Allamu. Nah ini kata benda jadian ya. Jadi kita lambangkan B. Ini adalah bentuk kata pelaku maha atas pola fa'alun. Dari kata kerja alima ya'lamu ilman, sehingga artinya allamu di sini adalah yang paling atau maha mengetahui. Kemudian golongan ini adalah golongan laki-laki, jumlah tunggal, kemudian perubahan harkat akhir ini adalah rafa atau damah. Kemudian di sini pun sama, ini harkatnya tunggal karena dia menjadi kata pertama dalam majemuk. Jadi allamul ghuyub ini sebuah kata majemuk, sehingga allamu ini tidak boleh tanwin ataupun alif lam. Jadi allamun kalau kita bikin petanya, allamun, allamani, allamuna, allamatun, allamatani, allamatun. Dan yang terakhir kita lihat al-ghuyub. Ini juga adalah kata benda. Jadi kita lambangkan B. Kemudian kita usut dari aspek peninjauannya. Yang pertama dari asal usul, ini kata benda jadian untuk masdar dari kata kerja ghaba yaghibu ghaiban, yang artinya gaib. Kemudian untuk golongan laki-laki, jumlah ubo ya, untuk banyak orang atau jamaah. Kemudian perubahan harkat akhir ini kasrah karena dia menjadi modufun ilaih dari allamu tadi, menjadi kata kedua dalam majemuk. Jadi gaibun kalau yang rafanya, gaibani, guyubun. Ya, kemudian untuk yang kasrah berarti gaibin, gaiban, gaibaini, guyubin. Demikianlah untuk bentuk kata. Selanjutnya kita lanjut ke mengurai kalimat. Kita lihat alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha allamul ghuyub. Jadi ini adalah kalimat tanya karena ini kalimat yang diawali dengan kata tanya. Sebelumnya kita lihat dulu pada kata kerja ya'lamu. Ya'lamu ya. Jadi lam ya'lamu. Nah, di situ pada ya'lamu domirnya ini adalah domir hum. Maka hum ini sebagai subjek. Kemudian ya'lamu ini menjadi predikatnya. Selanjutnya setelah ya'lamu, nah di sini annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Jadi di sini kalimat anna. Maka allaha ini fathah atau nasab ini menjadi pokok kalimat anna karena fungsi anna adalah memfathahkan pokok dan mendamahkan keterangan. Maka ya'lamu sirrahum wa najwahum, pada ya'lamu di situ domirnya ini adalah huwa, maka huwa sebagai subjek, kemudian ya'lamu menjadi predikat, dan sirrahum wa najwahum ini fathah ya, jadi sirrahum fathah, najwahum juga fathah, ini menjadi objek dari ya'lamu. Maka huwa subjek ini menjadi pokok kalimat, dan jumlah ya'lamu sirrahum wa najwahum ini menjadi pokok keterangan kalimat. Jadi allaha pokok kalimat anna, kemudian ya'lamu sirrahum wa najwahum
menjadi keterangan kalimat anna. Selanjutnya kalimat berikutnya wa annallaha 'allamul ghuyub. Ini juga sama, kalimat anna, maka allaha menjadi pokok anna, pokok kalimat anna, kemudian 'allamul ghuyub ini dhammah ya, maka 'allamul ghuyub menjadi keterangan kalimat anna. Selanjutnya jumlah annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub ini menjadi objek dari kata kerja ya'lamu. Jadi hum tadi pada ya'lamu subjek, kemudian ya'lamu predikat, dan jumlah annallaha sampai dengan 'allamul ghuyub ini menjadi objek. Selanjutnya hum subjek ini menjadi pokok kalimat, dan mulai dari ya'lamu, lam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya karena ini adalah diawali dengan kata tanya, maka kata tanya yaitu a ini menjadi pokok kalimat tanya, dan dari lam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha ya'lam wa annallaha 'allamul ghuyub ini menjadi keterangan kalimat tanya. Sehingga alam ya'lamu, apakah kalian tidak mengetahui, annallaha sungguh Allah, ya'lamu sirrahum wa najwahum mengetahui rahasia kalian dan bisikan kalian, wa annallaha 'allamul ghuyub dan sungguh Allah adalah yang maha mengetahui segala yang gaib. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.